Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini aku lagi bikin makanan tradisional yang manis legit dan aku yakin semua kalangan pasti suka. Ini dia resep komplit bubur sumsum dan biji salak lengkap dengan kuah santannya. Cocok disajiin hangat maupun dingin. Nah, untuk pembuatan biji salak ini tuh banyak banget variannya. Ada yang menggunakan ubi oren, ubi ungu, ataupun ubi kuning, ataupun tidak menggunakan ubi sama sekali. Tapi kalau menurut aku, biji salak itu cantik banget kalau kita bikin pakai ubi oren kayak gini ataupun ubi ungu. Kebetulan aku udah siapin ada ubi oren, ini totalnya 400 gram. Udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong, lanjut bakal kita kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang. Nah, kalau udah empuk kayak gini berarti tandanya udah matang. Sekarang tinggal kita angkat aja lalu langsung kita haluskan. Boleh dihaluskan menggunakan ulekan, boleh pakai garpu ataupun pakai gelas seperti aku ini. Usahakan saat menghaluskan seperti ini dalam kondisi panas ngebul baru diangkat ya. Jadi proses untuk menghaluskan itu jauh lebih cepat dan mudah lembutnya. Lanjut, sekarang ini aku bakal masukin ada 130 gram tepung tapioka dan 3 sendok makan gula pasir. Plus kita kasih sedikit garam supaya nanti manisnya itu manjang. Kalau udah ini tinggal kita aduk rata aja, dan kalau aku lebih suka ngaduknya pakai tangan telanjang seperti ini yang sudah dicuci bersih. Jadi pas kita ngaduk nguleni seperti ini benar-benar tercampur dengan merata. Kalau adonannya ini udah nggak lengket di tangan berarti tandanya adonan kita udah bagus dan siap untuk kita bentuk. Untuk tekstur adonannya sendiri ini menurut aku udah pas banget, lembut dan ini mudah dibentuk, tidak mudah pecah. Dan untuk bentuknya sendiri di sini aku pakai sendok takar kurang lebih sebesar ini ya teman-teman, supaya ukurannya sama rata. Nah, ini bisa dilihat sendiri kan bentuknya itu mudah banget dan dia tuh nggak ada retaknya sama sekali. Kalau teman-teman kepengen untuk jualan, ini rekomendasi banget untuk ukurannya harus sama rata seperti ini supaya nanti hasilnya jauh lebih cantik dan nggak ada ukuran yang kecil ataupun terlalu besar. Ini aku buletinnya udah selesai semua dan tadi sambil aku ngebentuk buletan seperti ini, aku udah rebus air juga. Sekarang airnya kita bakal masukin daun pandan, aku pakai 2 lembar daun pandan yang udah dicuci bersih. Lanjut kita masukin bola-bola ubinya ini ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, kalau bola-bola ubinya itu udah mengapung ke atas seperti ini berarti tandanya itu udah matang. Tapi kita tunggu kurang lebih 1 sampai 2 menit dulu ya supaya matangnya itu benar-benar merata sampai ke dalam. Sekarang kita bakal angkat dulu untuk bola-bola ubinya karena kita bakal lanjut untuk bikin kuah gula merahnya. Gimana? Cantik kan untuk warna bola-bola ubinya? Kalau kita pakai ubi oren pasti warnanya bakal menyala seperti ini. Sekarang yuk lanjut kita bakal bikin kuah gulanya. Untuk pemakaian gula sebaiknya teman-teman pakai gula aren. Karena kalau gula aren itu dia aromanya lebih wangi dan juga warnanya lebih cantik. Tapi karena aku nggak ada jadi di sini aku pakai gula merah dari air buah siwalan. Kurang lebih aku menggunakan gula merahnya itu sebanyak 250 gram yang udah aku iris seperti ini. Lanjut kita masukin ke dalam 700 ml air, kasih garam sedikit dan biar rasanya balance tambahin 2 sendok makan gula pasir dan 2 lembar daun pandan. Kuah gula merah ini sekarang bakalan kita masak sampai gulanya benar-benar larut. Kalau udah larut seperti ini nggak usah nunggu sampai mendidih. Langsung sekarang bakal kita saring terlebih dahulu. Karena biasanya di gula merah ataupun gula aren itu suka ada yang bagian ngeres-ngeresnya seperti ini. Nah, kalau udah sekarang bakal kita tuang lagi ke dalam pancinya. Kebetulan pancinya udah aku cuci dulu sebentar ya, aku gojlakin pakai air mengalir gitu aja. Sekarang lanjut kita masak bareng sama bola-bola ubi yang udah kita rebus tadi.
Ini kebetulan aku punya stok nangka di freezer, jadi mau aku kasih tambah 4 buah nangka seperti ini aja. Dan udah aku potong-potong memanjang kayak gini. Biar nanti kuahnya itu wangi teman-teman. Dan ini aku kasih tambah larutan tepung maizena, bertujuan supaya kuahnya itu nanti kental ya teman-teman. Jadi untuk kuah gulanya itu bener-bener enak banget dan lembut saat kita makan. Ini untuk nangkanya juga udah aku masukin dan tinggal kita masak sampai dia agak setengah mengental. Kalau di sini kelihatannya belum kental-kental banget nggak apa-apa. Karena nanti di saat bubur candil ini udah dingin, dia untuk kuahnya pasti akan jauh lebih mengental. Bubur candilnya udah matang, sekarang kita lanjut bikin kuah santan. Aku pakai satu bungkus santan instan kara kemasan 65 gram dan dikasih tambah 150 ml air, setengah sendok teh garam dan 2 lembar daun pandan. Untuk kuah santan ini tinggal kita masak aja pakai api sedang cenderung kecil sampai dia mendidih tapi tidak pecah santan. Kalau udah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut aku bakal bikin untuk bubur sumsumnya. Untuk pembuatan bubur sumsum di sini aku udah siapin ada 100 gram tepung beras atau 10 sendok makan. Masukin juga 2 lembar daun pandan dan kedua bahan ini bakal aku sangrai sampai dia wangi dan juga tepungnya itu ringan. Bertujuan supaya nanti bubur sumsum kita itu tidak bau tepung. Aku juga udah masukin 1 liter air dan 2 bungkus santan instan kara kemasan 65 ml plus 1 sendok teh garam. Sekarang untuk bubur sumsum ini tinggal kita masak aja menggunakan api kecil dan terus diaduk sampai dia mengental dan mendapatkan tekstur yang lembut seperti ini. Kurang lebih untuk ngaduknya ini 30 menitan ya teman-teman, pakai api kecil. Usahakan terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal dan jangan lepas dari ngaduknya ini. Jadi nanti untuk hasil dari bubur sumsum kita itu bener-bener lembut dan enak banget. Ini tadi aku biarin dulu kurang lebih selama setengah jam dan ini udah bener-bener kental. Semuanya udah matang, ada candil, ada santan dan juga bubur sumsum. Sekarang aku mau kasih lihat untuk candil ubi orennya. Bisa dilihat warnanya cantik banget. Dan untuk kuah gulanya dia sudah mengental seperti ini. Kalau udah matang semuanya kayak gini, sekarang saatnya kita sajikan. Sekarang aku mau siapin untuk suamiku dulu yang mana dia tuh seneng kalau makannya itu setengah hangat seperti ini. Tapi kalau aku tim yang suka makannya saat dingin-dingin. Kalau teman-teman gimana nih? Lebih suka makan jajanan seperti ini di saat dingin ataupun hangat? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ini udah aku sajiin dan jangan lupa disiram pakai kuah santannya. Ini udah enak banget. Kalian wajib cobain resep ini, insya Allah anti gagal dan bisa jadi ide jualan teman-teman juga untuk nanti di bulan puasa. Nah sekarang ini aku mau icipin dulu biar teman-teman lihat betapa manisnya jajanan yang aku bikin hari ini. Ini buburnya lembut banget, candilnya kenyalnya juga pas, dan manisnya nggak bikin enek. Menurut aku bubur sumsum candil seperti ini udah jadi tradisi Ramadan di Indonesia dan selalu diburu setiap tahunnya. Jadi kalau untuk jualan kalian bisa kasih wadah cup seperti ini ataupun bisa menggunakan gelas cup juga. Teman-teman untuk cara penyajiannya simpel banget, tinggal masukin dulu untuk bubur sumsumnya lalu ditimpa dengan bubur candil dan disiram dengan kuah santan seperti ini. Ataupun untuk kuah santannya teman-teman bisa dipisah, dibungkus di plastik kecil satu persatu. Gimana? Kalian tertarik untuk bikin resep satu ini untuk ide jualan besok atau untuk Ramadan? Kalau tertarik jangan lupa di like videonya, di save juga ataupun di share ke sosial media yang kalian punya supaya video ini bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Ngomong-ngomong untuk harga jual, teman-teman tinggal disesuaikan aja di daerah masing-masing dan modal yang udah dikeluarin. Dan untuk wadah pengemasan aku saranin teman-teman pakai bowl bening seperti ini supaya bisa jadi daya tarik pembeli. Tapi kalau kepengen lebih ekonomis teman-teman bisa menggunakan styrofoam. Sentuhan terakhir kalau teman-teman punya stiker jualan seperti aku ini bisa dikasih stiker jualan atau bisa menggunakan stiker thank you yang lebih ekonomis.
Menurutku cara seperti ini adalah strategi jualan kita supaya bisa jadi daya tarik. Oke, videonya udah mau selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.